Aku denger nih katanya pria lebih bergairah daripada wanita. Ya, itu gimana ya? Bener gak? Ya katanya kan kayak misalnya kucing dikasih ikan asin mana nolak gitu kan. Kesannya tuh pria tuh cuma punya otak atas sama otak bawah gitu ya. Jadi kayak misalnya di drive sama nafsu, padahal sebenarnya enggak. Jadi yang ngedrive nafsu seksual itu namanya libido. Libido pria itu sama aja kayak wanita, fluktuatif, bisa nggak selalu mau terus, kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak. Nah itu dipengaruhi oleh suasana hati, bisa jadi psikologis atau kondisi biologis. Nah ini banyak nih, apalagi Gen Z, milenial ya, yang terutama udah mulai berumur gitu ya. Coba cek asam urat, gula darah, tekanan darah itu sehat apa enggak. Kalau udah mulai lesu-lesu nih gitu, nah udah bisa jadi udah mulai turun libidonya gitu. Taunya gimana caranya? Taunya coba dicek setiap pagi antara jam 7 sampai jam 9 pagi, dicek masih berdiri atau ereksi apa enggak secara rutin setiap hari. Kalau enggak setiap hari itu udah termasuk salah satu gejala adanya gangguan dalam fungsi biologis yang mempengaruhi disfungsi seksual tadi. Oke, jadi tapi sebenarnya itu mitos ya. Kalau laki-laki lebih bergairah daripada perempuan. Enggak selalu. Terus apalagi mitos yang perlu ditepiskan di sini, Bi? Nah, aku sering banget nih lagi scrolling Instagram enak-enak, tau-tau keluar krim pembesar penis. Nah, ya kan. Kayak dulu kita sering taunya sama erot gitu ya. Kok cowok kayaknya itu banget sih, pengen banget membesarkan penisnya, padahal sebetulnya ukuran itu tidak terlalu berpengaruh sama kepuasan seksual gitu. Yang paling berpengaruh itu durasi, ya kan, keintiman, foreplay, sama cara mainnya. Kalau ukuran kecuali micropenis ya. Kalau micropenis kan emang kecil banget gitu ya, emang susah untuk menyentuh G-spot. Kecuali micropenis, semua penis orang Indonesia normal pada umumnya itu bisa banget mencapai kepuasan asal tahu tekniknya gitu. Oke, nah ngomongin soal teknik nih, katanya semua bisa mencapai kepuasan. Tekniknya tuh gimana sih? Teknik itu udah banyak. Salah satunya harus tahu G-spot dulu. Nah, G-spot wanita tuh udah banyak, ada erotic zone namanya. Zona erotis harus tahu, dan setiap wanita beda-beda. Ada di belakang tengkuk, di belai bisa merinding gitu kan ya, di belakang, bahkan di belakangnya lutut. Nah, jauh banget yang kita kira tadi bukan zona erotis ya. Lalu ada klitoris, yang paling penting, organ vital yang diciptakan Allah ya untuk kepuasan seksual wanita. Justru 80% orgasme itu asalnya dari stimulasi klitoris, bukan dari penetrasi. Yang ketiga ada G-spot. G-spot itu letaknya di belakangnya uretra, di dalam banget ya. Jadi kalau misalnya penetrasi itu diarahkan ke bagian agak atas tuh. Susah nih, kita nggak ada alat peraga sih, tapi ya bisa dibayangkan lah ya, atau bisa cari sendiri. Nah, soal posisi juga. Posisi, contoh ya, women on top aja itu ternyata bukan sekedar cewek di atas cowok di bawah, enggak.